Ustadz Hidayat, Prof. Ali Mufradi juga, dan seluruh narasumber. Kita akan mulai dipandu oleh Ustadz Lutfi. Tafadhal Ustadz Lutfi. Baik, cara akan segera saya mulai. Mohon kirim mengubah mic dalam kondisi mati agar terciptanya diskusi atau acara ini berjalan dengan hikmat. Baik, yang terhormat keynote speaker pada hari ini Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi, dan juga yang saya hormati para narasumber, diantaranya Al-Ustadz Profesor Dr. Ali Mufradi, kemudian Al-Ustadz Dr. M. Adib Fuadi Nuris MPhil, kemudian Al-Ustadz Wiyonto Suud SIP, kemudian Al-Ustadz Fathan Aziz MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 24 April tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah, kita dapat melaksanakan acara seminar online atau kami menyebutnya dengan Zoominar. Semoga tidak terdengar aneh kata-kata Zoominar ini, biasanya webinar gitu. Nah, dengan tema perempuan-perempuan tangguh di balik perjuangan Trimurti pendiri Gontor. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh keluarga besar alumni 2000 Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian seminar online yang berjumlah 5 seri, di mana 2 seri sebelumnya telah terlaksana dengan baik meskipun ada kekurangan di sana-sini. Nah, jika ingin menyaksikan 2 seri sebelumnya, bisa langsung saja meluncur ke YouTube kami yang bernama La Viola 2000. Dan juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Kemudian sedikit informasi bahwa tema hari ini membahas terkait dengan perempuan dan ingin memuliakan perempuan, namun tidak ada satupun narasumber perempuan dalam forum ini. Untuk narasumbernya, kami mendapatkan sedikit informasi dari panitia. Sebenarnya panitia sudah menghubungi beberapa narasumber perempuan, namun sepertinya belum ada yang cocok waktunya. Mungkin akan diadakan setelah ini, seperti itu kemungkinannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan dan ada sedikit prolog seminar, kemudian pemaparan dari keynote speaker, kemudian pemaparan dari para narasumber, kemudian tanya jawab dan penutup. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita buka acara Zoominar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan prolog untuk seminar pada hari ini. Perempuan-perempuan tangguh di balik perjuangan Trimurti pendiri Gontor. Doakan semoga anak-anakku akan menjadi seperti Tuan. Kutipan kalimat dari Nyai Sudarmi diucapkan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dengan perasaan terharu sambil menangis. Kiai Hasan melanjutkan sebuah cerita mengenang sebuah masa ketika Pondok Gontor berada pada titik terendah. Ketika itu pondok tutup karena Kiai Santoso Anom Besari meninggal dunia, meninggalkan seorang janda bernama Nyai Sudarmi dengan 7 putra-putri termasuk Trimurti. Saat itu benar-benar lemah. Nyai Sudarmi perempuan biasa-biasa saja. Nasib yang membuatnya dinikahi seorang kiai. Beliau juga seorang janda yang hanya mengandalkan doa, kata Kiai Hasan sambil meneteskan air mata. Kisah Nyai Sudarmi ini hanya sedikit dari kisah pengorbanan perempuan tangguh di balik kesuksesan Pondok Modern Gontor. Masih ada kisah pengorbanan lainnya dari istri Kiai Haji Ahmad Sahal, istri Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan istri Kiai Haji Imam Zarkasi yang akan dibahas dalam webinar tematik Sejarah Gontor edisi ketiga pada sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari keynote speaker pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi MA. Beliau ini adalah Ketua Senat Unida di Gontor. Monggo Ustadz, sudah terkoneksi dengan kami? Iya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ma an'am bi kulli na'amihi wa ta'ih. Alhamdulillah ala ma ahsan bi kulli fadlihi wa judih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami kepada 2000, Marhalah 2000 dan kepada siapapun juga yang ikut mensukseskan acara ini. Langsung saja kami untuk masuk. Memang di dalam pepatah bahasa Arab, dan saya sangat setuju sekali, wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun 'azimah. Setiap ada seorang laki-laki hebat, pasti di belakangnya ada wanita hebat. Tentunya antara dua, bisa ibunya dan juga bisa istrinya. Kelihatannya ibu dari pendiri Gontor ini yang tadi sudah disebut Bu Nyai Sudarmi, tetapi di masyarakat dulu terkenalnya dengan Bu Nyai Anom. Ini adalah dari riwayat-riwayat orang-orang tua di desa-desa sekitar, itu kalau menyebutnya itu Mbah Nyai Anom. Wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun, kayaknya betul. Dari sudut pandang setiap wanita, maaf ini ya pada para pemirsa wanita, wanita itu apabila ditinggal suami ada dua macam. Yang satu lemah, kemudian terpuruk atau nikah lagi. Yang kedua kuat, bangkit, kemudian mengambil alih seluruh tugas-tugas kepala rumah tangga. Nah, kelihatannya Mbah Nyai Anom ini, istri dari Mbah Santoso Anom ini, itu termasuk yang kedua ini. Kemudian kita lihat dari keadaan sejarah, siapa sebetulnya beliau itu. Beliau ini adalah putri Ningrat tapi santri. Putri Ningrat dari tapi santri. Otomatis kalau Ningrat berarti kemasyarakatannya bagus. Kemudian beliau adalah dipilih. Jadi seakan-akan kami mengatakan kelihatannya beliau ini terpilih untuk melahirkan 3 pemuda pendiri Pondok Pesantren Gontor itu. Jadi terpilih oleh Kiai Arham Anom Besari untuk diambil menantu. Maka terpilihnya beliau ini kita tahu pasti dengan mujahadah batiniyah atau yang biasa disebut dengan istikharah. Ini menyisihkan gadis-gadis yang lain di masanya. Perlu diketahui Pak Kiai Arham Anom Besari ini adalah Kiai jaya-jayanya Gontor lama. Jadi Gontor besar, Gontor lama besar itu adalah di masa Kiai Arham Anom Besari. Maka tidak mustahil dipilih, kemudian dididik dan dipersiapkan, dan akhirnya ternyata beliau juga suaminya didaulat untuk menjadi kiai meneruskan bapaknya, meskipun tidak tersohor seperti bapaknya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita orang-orang di sekitar, orang-orang kampung, menyebutkan kalau Mbah Anom ini cekatan, gesit. Itu memang tuntutan setiap wanita, setiap anak putri di kampung itu harus bisa semuanya. Itu memang tuntutan.
Nah, setelah terpilih menjadi menantu dari sang kiai, itu pun juga tentunya terlatih untuk menjadi wanita yang memang lebih tangguh lagi. Apalagi setelah itu beliau suaminya didaulat menjadi kiai, berarti beliau punya Anom Santoso ini terpaksa, kalau bahasanya terpaksa harus melakukan hal-hal yang dilakukan mertuanya dulu terhadap masyarakat, terhadap orang-orang sekitar. Untuk itu, keramahan itu di samping asli dipilih karena memang ramah, kemudian dalam posisinya dulu menantu dan sekarang akhirnya menjadi bunyai itu sendiri, otomatis ramah. Nah, cerita lagi, kalau ada hajatan, ada perhelatan di kampung sebelah, umpamanya ada acara-acara, tak termasuk kalau ada musibah, beliau paling dahulu datang, dan kalau memang membawa bingkisan, beliau membawa bingkisan, termasuk kalau ada musibah keseripahan, itu tentunya membawa bingkisan sesuai dengan adat pada masa ini. Ya, secukupnya. Kemudian beliau juga terkenal ahli ibadah. Nah, ini juga tidak diragukan karena memang itu meneladani dari sang ayah mertua dan dari ibu mertua yang kiai dan yang bunyai. Kemudian suaminya juga menjadi kiai, otomatis terpengaruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadilah beliau ahli ibadah. Apalagi setelah beliau betul-betul menjadi single parent, melalui seluruh tugas-tugas kepala rumah tangga, maka beliau dan manusia manapun juga mohon kekuatan, mohon bimbingan arahan dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu tidak lepas dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan yang dulu pasti ada unsur tasawuf dan ada unsur thariqahnya. Tapi ini wallahu alam, cuman terkenal beliau ahli ibadah, suka beribadah. Masjid yang hanya di dekat di sampingnya itu dan sekarang menjadi Masjid Pusaka, itu tempat beliau beribadah. Imamnya berganti-ganti dengan imam setelah setelah suaminya meninggal, tentunya ada imam-imam yang lain dari keluarga keturunan atau mungkin keluarga sepupu misan dari suaminya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, setelah beliau betul-betul nyata dan beliau juga mempunyai informasi banyak karena memang suka silaturahmi dan mempunyai banyak tamu sejak suaminya dan sejak mertuanya dulu, maka beliau termasuk orang di kampung yang kaya akan informasi. Nah, suka silaturahmi dan punya informasi itulah mungkin juga yang akhirnya mendorong beliau untuk menuntaskan pendidikan anak-anaknya yang ditinggal suaminya masih kecil-kecil, terutama 3 anak pendiri Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, kemudian Imam Zarkasi. Sepertinya beliau juga mendapatkan firasat dari kedekatannya kepada Allah, kemudian dari silaturahmi, mendapat firasat bahwa mereka bertiga harus dituntaskan sekolahnya. Untuk itu beliau selalu minta pangestu atau doa restu kepada tokoh-tokoh ulama-ulama, baik saudara dekat, hubungan terdekat dengan anak-anaknya, ataupun saudara jauh. Bahkan beliau pernah juga dalam riwayat minta doa kepada pentolan anak nakal, pentolan orang nakal yang
dimintai doa, kemudian mengatakan, apa doa saya itu makbul Bu Yai. Akhirnya beliau mengatakan, wis to dongakno. Dumong dongakno nggih kowe mbuh-mbuhan, tapi lek tak nggih anak-anakku makbul. Kalau doa untuk kamu belum tentu Allah alam, tapi kalau doa untuk anak-anakku insya Allah. Itu beliau selalu seperti ini. Ada lagi sebetulnya dilihat dari kedermawanan beliau itu karena memang adalah sedikit dari kemampuan finansial, umpamanya ada kebun yang jumlahnya kalau tidak salah dihitung itu kurang lebih sekitar 3 hektar kebun, itu dicocok tanami bermacam-macam untuk hidup sehari-hari. Nah, pekarangan dan kebun itulah yang akhirnya diwakafkan oleh yang hanya bertiga itu, yang hanya bertiga Tirmurti yang mewakafkan itu adalah warisan dari Kiai Santoso Anambesari. Di samping itu ada jumlah sawah yang diperkirakan sekitar 4 hektar. Maka beliau sangat dicintai karena ramah, karena supel, karena merakyat, dan ditokohkan di masyarakat meskipun suami dan mertuanya telah tiada. Jadi kalau wanita yang sederhana ini di kampung itu memang ternyata dari keluarga ningrat, kemudian intelek, kemudian supel, suka bersilaturahmi, banyak mempunyai informasi, dan akhirnya membuat beliau lebih kuat untuk bangkit menuntaskan pendidikan anak-anaknya untuk mondok kesana kemari, pembiayaan ini itu, dan termasuk mendermakan sebagian hartanya kepada orang-orang sekitar. Ini juga hal yang mendukung Pak Kiai Haji Ahmad Sahal ketika babat pondok itu, karena memang dianggap Pak Sahal itu dari keluarga yang baik-baik, kemudian mengajarkan hal-hal yang baik-baik, di mana sudah lama dari bapaknya dan dari mbahnya itu terputus generasinya. Maka ketika Pak Sahal itu datang, tentunya banyak orang yang percaya karena asal-usulnya jelas. Kalau kita lihat lagi, istri-istri pendiri Pondok Modern Gontor, insya Allah juga besar dan mendukung suami untuk istiqomah dan tegar menghadapi halangan rintangan apa saja ketika babat mendirikan Pondok Modern, Pondok Gontor, Pondok Darussalam Gontor namanya waktu itu. Bapak Nyai Sutika Sahal ini adalah juga putri ningrat dari tetangga sebelah juga, dan juga santri. Dan beliau adalah santri dari TA-nya Pak Kiai Haji Ahmad Sahal. Jadi adalah murid yang terbaik, mungkin juga yang tercantik pada waktu itu. Maka dipilihlah oleh Pak Sahal untuk menjadi pendamping hidupnya. Kemudian beliau kalau tidak salah, kami mendengar juga beliau, Bu Sahal ini disekolahkan, dikursuskan ke Surabaya. Kalau tidak salah kursus, kalau sekarang mungkin kursus KK, kursus kesejahteraan keluarga, itu ke Surabaya. Entah berapa lama dan apa yang didapat kami tidak begitu jelas. Mungkin Pak Kiai Hasan nanti yang bisa jelaskan. Ini adalah sosok Bu Sahal, kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Sahal tekun, mulai dari membuat orang-orang kampung pada mendekat ke masjid yang waktu itu namanya musola,
menyalakan mercon, kemudian menabuh genderang, tambur, menabuh beduk, kemudian beliau main silat, unjuk kebolehan dan lain sebagainya, itu membuat orang-orang sekitar senang. Mulai dari situ terus meningkat beliau menjadi tukang kayu, tukang ini menyediakan seluruh peralatan untuk TA itu. Nah setelah itu beliau disunting oleh Pak Kiai Haji Ahmad Sahal, tentunya juga mendukung keberadaan suaminya yang betul-betul berjibaku mendirikan TA tersebut. Dan beliau juga tahu TA harus bagaimana dan ini santrinya harus bagaimana, itu karena beliau juga tahu. Inilah kehebatan yang kami dapatkan dari Pak Kiai Sahal. Belum lagi di masa-masa PKI mengganas, kemudian tahun 48, maka suaminya pergi, beliau ditinggal. Kalau wanita memang tidak akan diapa-apakan oleh PKI, maka yang Bu Sahal pun tinggal di rumah bersama anak-anaknya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian sedikit saja yang kami ketahui dari Ibu Kiai Haji Zainuddin Fanani. Bu Fanani pertama ini juga aktivis alumni dari perguruan Islam, kalau tidak salah mungkin Thalib atau perguruan yang lain. Maka di persyuting Pak Fanani ketika itu bertemu pada perhelatan di mana Pak Kiai Fanani menjadi mubalek besar, sedang Bu Fanani menjadi aktivis wanita. Kemudian nikah, mempunyai anak satu, la samahallah, kemudian digantikan oleh Bu Fana yang kedua. Bu Fana yang kedua ini kami tidak terlalu banyak cerita, tetapi Bu Fana ini kedua ini juga mendampingi suaminya berkarir di Jakarta, sehingga suaminya menjadi salah satu pejabat tinggi di Kementerian Sosial. Kemudian setelah itu kami dengar beliau berada di kantor DPR MPR pada masa itu, toh termasuk Soekarno datang ke Gontor pun itu juga karena ada link antara Pak Soekarno dengan Pak Zainuddin Fanani. Ini Bu Fanani yang kami tahu yang kedua ini, beliau juga profil seorang ibu-ibu priai tapi sudah tinggal di kota, asal usulnya juga Jawa. Ibu Kiai Haji Imam Sarkasi atau istri Kiai Haji Imam Sarkasi ini pun juga dari keturunan Ningrat santri. Beliau bapaknya itu menjadi pegawai dinas kesehatan Belanda pada waktu itu di Madiun, dan profesinya adalah mantri cacar. Jadi kalau mantri cacar pada waktu itu mungkin statusnya seperti sudah jadi dokter dan keliling ke sana kemari, sampailah beliau berkeliling ke suatu daerah namanya di sekitar Melara, Gontor situ, dan akhirnya menikahi dengan ibunya Bu Zarkasi yang aslinya itu adalah jurusan, dan jurusan itu pun juga adalah turun Tegal Sari. Pak Kiai Thayyib itu adalah dari putra Tegal Sari, dan ibunya Bu Zarkasi ini itu pun juga sangat dekat dengan pesantren-pesantren, terutama pesantren Takeran. Maka selama tinggal di Madiun, beliau sering dalam waktu-waktu senggang, waktu libur tentunya apalagi bulan puasa, mengajak anak-anaknya untuk mondok di pesantren Takeran. Takeran itu tepatnya di barat Madiun agak selatan. Barat Madiun agak sangat terkenal ketika itu pada masa PKI mengganas, beberapa bagiannya ada yang dibunuh. Ini adalah pesantren Takeran. Jadi Bu Zarkasi pun akhirnya akrab dengan Tarekat Naksabandiyah yang waktu itu diamalkan di Takeran.
Ini profil dari Bu Zarkasi. Jadi kalau sekolahnya beliau adalah sekolah KK. Jadi sekolah kesejahteraan keluarga setingkat sekolah menengah lah kira-kira itu. Sekolah menengah Belanda. Maka beliau ahli sekali bahasa Belanda dan juga sedikit bahasa Inggris. Maka ketika nikah dengan Pak Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Imam Zarkasi itu menjanjikan begini. Ibu kalau pakai bahasa Jawa tentunya, Bu, kalau nanti sudah menguasai dan lancar, bahasa Inggrisnya lancar, kemudian bahasa Arab di sini nanti bisa, Ibu kami ajak ke luar negeri dan naik haji. Nah, akhirnya beliau pun juga meninggal, putra melahirkan 13 anak, yang hanya tinggal 11. Beliau juga tekun mendampingi sang suami mendirikan KMI. Jadi mendirikan KMI, beliau tentunya datang setelah adanya KMI. Maka dua yang kami sering lihat itu, Bu Sahal dengan Bu Zarkasi, inilah memang tokoh wanita di balik Pak Sahal dan Pak Zarkasi dengan kepatuhan penuh kepada suami dan menjalankan tugas-tugas rubatul bait di rumah, mengasuh anak. Nah, Bu Zarkasi anaknya banyak, recel, tapi masih sempat diajar oleh ustadz-ustadz itu bahasa Arab dan bahasa Inggris sampai menguasai. Dan akhirnya menurut cerita dari Ibu Mahmud Yunus, ini ceritanya, Ibu Mahmud Yunus, ibumu adalah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Ibu Ali Al-Khinani, itu utusan Al-Azhar yang ditugaskan di Pondok Muda Kotor tahun 60-an. Tinggalnya di guest house, itu rumah Kiai Pak Kiai Hasan dulu adalah di guest house. Rumahnya di guest house sana, dan waktu itu saya masih juga sering masih kecil itu sering diajak ke sana main-main sama anaknya yang namanya Wail itu. Nah, katanya Ibu Fanani itu mengatakan begini, bapakmu itu sangat amat menyesal, dan kalau ketemu sama bapak, maksudnya Pak Mahmud Yunus, gurunya Pak Zarkasi, itu menangis, menceritakan semuanya, penyesalan kepada istrinya yang belum sempat memenuhi janjinya, padahal sudah bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Ini diceritakan ketika Pak Mahmud Yunus mengikuti rapat Majelis Taksisi Universitas Islam Madinah waktu itu, dan sambil umroh, kemudian kita menemui beliau dan beliau bercerita seperti itu. Bahkan ibumu itu nak hebat, melebihi dari ibu-ibu yang kemudian. Karena memang setelah itu bapak kami mempunyai istri, meninggal lagi, menjadi Furqah dengan istri Furqah. Maka Pak Zarkasi bilang kepada gurunya itu bahwa memang tidak ada yang menyamai istri saya yang pertama itu, Pak Ustadz, kan gitu. Demikianlah cerita-cerita yang lain yang bisa kami dapatkan dari Bu Mahmud Yunus itu tentang ibu kami, tapi kami cukupkan di sini saja dulu. Mudah-mudahan nanti ada yang menambah atau mungkin ada pertanyaan bisa kami jawab. Itulah memang wanita-wanita seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab hadis, wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun, itu kami yakin, dan akhirnya kami bisa meraba-raba apa yang dimaui Trimurti apabila di kantor ada TA dan apabila di kantor ada mandian, maka akhirnya kami temukan mencetak wanita aktivis yang bisa membantu suaminya berjuang
Dan akhirnya kami temukan bersama Ustaz Subagi dengan menyebutkan kalian harus bisa menjadi partner syukur kalau menjadi pendamping tokoh-tokoh di masa yang akan datang. Wara'a kulli rajulin azimin, kami katakan nahnu. Itu adalah untuk memotivasi alumni-alumni Gontor Putri bahwa wara'a kulli rajulin azimin adalah nahnu. Ketika kita menjadi istri atau kita menjadi ibu, bisa jadi ketika kita menjadi nenek. Demikianlah pepatah Arab itu yang kita yakini dan memang terjadi di masyarakat seperti itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa paparan dari Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi MA. Sedikit yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa ketika wanita ditinggal oleh suaminya, maka akan ada beberapa fase-fase yang dialami. Bagi yang kuat, maka akan bangkit dan akan mengambil peran dari laki-laki tersebut atau mengambil peran di rumah tangga. Kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dari beberapa wanita-wanita yang diceritakan tadi, salah satunya Nyai Sudarmi adalah ketangguhan, kedermawaannya, dan kedekatannya dengan Tuhan. Baik, matur nuwun Ustadz. Untuk selanjutnya akan ke pemaparan narasumber yang pertama pada hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Ali Mufrodi. Beliau adalah guru besar dari UINSA Surabaya. Kira-kira 10 menit nanti Ustadz, kalau misalnya agak lebih sedikit, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasi, Al-Mukarram Ustadz Munif Tamimi, Roisul Jalsah, Al-Mukarram Ustadz Adib Wa'adi Nuris, Al-Mukarram Ustadz Wiyanto, Al-Mukarram Ustadz Fathan, Al-Mukarram Ustadz Lutfi Arya, wabil khusus Trimurti yang sekarang, Ustadzuna Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, Ustadzuna Kiai Haji Profesor Dr. Amal Fatwa MA, Kiai Haji Akrim Mariat, dan semua hadirin yang ada di seluruh Nusantara ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang mengangkat perempuan-perempuan di samping pendiri Pondok Pesantren Gontor. Nah, saya ini akan menceritakan sedikit saja karena ya kita sebagai santri waktu itu, dan waktunya tidak lama di Gontor, saya hanya 6 tahun. Tahun 1967 masuk sampai 1972. Nah, tahun 67 itu diawali dengan 66, Desember 66 pas puasa begini. Saya masuk langsung daftar
tanggal 26 Ramadan langsung diuji lisan oleh Ustadz Sutaji. Berikutnya ujian tulis. Hari berikutnya lulusan, dinyatakan lulus. Nah, saya tidak pulang karena rumah jauh. Yang namanya wilayah Depu masih ke barat lagi sampai di tengah hutan itu, untuk sampai ke Gontor itu tengah mati 1 hari sendiri. Maka saya tidak pulang, hari raya di situ, takbiran di situ, awal masuk. Karena waktu itu banyak yang diterima, siswa baru, santri baru, untuk memenuhi target kepanitiaan. Ada peringatan 5 Windu saat itu, 40 tahun. Nah, di situ akhirnya kita masuk kelas 1, kelas 1B waktu itu. Dan katanya ini kalau masuk 1B itu karena berhitungnya bagus. Akhirnya di situ masuklah kita, diajar oleh Ustadz Hasan. Saya satu kelas dengan Ustadz Tauhid Zal. Kemudian yang sekarang ini yang satu kelas, satu marhalah, Prof. Amin Abdullah yang ada di Jogja, dan itu juga satu konsul dulu dengan saya, konsul Pati gitu ya. Kemudian Prof. Azhar Asad dari Makassar, kemudian Prof. Aflatun Muhtar dari Palembang. Nah, itu yang satu kelas dengan kita, yang tamat dari Ma'had tahun 1972. Nah, singkat kata, saya tidak bisa menceritakan yang semuanya tadi. Nah, Ustadz Hidayat otomatis lebih banyak tahu tentang ya ibunya sendiri gitu. Kemudian yang lain-lain. Nah, saya hanya sedikit tahu tentang ibu, panggilannya itu dulu Ibu Tik ya, Ibu Aisyah hal ini. Nah, ketika dia di Gontor itu ada beberapa larangan yang tidak boleh kita sentuh. Umpamanya itu kelapa yang ada di sekitar BPPM yang ada di sekitar situ, itu tidak boleh dipetik oleh santri. Mengapa? Nah, ternyata itu salah satu di antara Aisyah dari Pak Sahal, Kiai Sahal, dan itu dikelola oleh Ibu Tik begitu. Dan itu rutin beberapa minggu sekali gitu, itu mesti ada yang memanjat untuk mengambil kelapa itu. Nah, itu salah satu di antara untuk menopang. Di samping otomatis tadi sudah diceritakan ada sawah dan sebagian sudah diwakafkan itu. Nah, itu antara lain. Nah, Ibu Suti Hasahal ini yang kita kenal, kita lihat, dan kita sering ketemu gitu. Dan waktu itu saya kelas 4 itu menjadi Roisul Matbah gitu ya. Jadi Roisul Matbah A gitu ya. Nah, Roisul Matbah ini otomatis bersinggungan dengan matbah keluarga gitu. Nah, matbah keluarga itu antara lain ada matbah keluarga Ibu Sahal ini yang diurus oleh teman kita juga satu marhalah, yaitu Ustadz Muhajir Dahlan almarhum dari konsul Madiun. Nah, itu yang mengurus. Nah, sehingga kita berhubungan untuk mengurus dapur itu, antara lain untuk mengurus bagaimana ini beras kalau habis. Kalau di sana habis, maka kita
tabrik dari mata dan lain sebagainya. Keuangan juga gitu, kita join antara. Nah, disitulah kita banyak tahu tentang IPTIK ini. Waktu itu otomatis sudah kelihatan begitu sepuh itu, namun masih sehat, masih energetik untuk mengurus dapurnya itu, untuk masih juga menemani almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal. Nah, saat itu kita melihat bagaimana mengatur usahanya yang ada di dapur keluarga itu. Kemudian teman-teman kita banyak yang makan di situ, antara lain itu ini teman kita Afif Hamka itu makan di situ. Nah, itu satu periode dengan kita. Nah, suatu kita ini kalau belajar juga di situ, ada ruangan, kemudian ada yang putranya Pak Sahal yang paling kecil, yaitu Ustadz Imam Budiono almarhum. Nah, itu waktu itu kelas 4. Kelas 4 KMP, kita kelas 6. Nah, itu belajar di ruang yang sama. Nah, disitulah kadang-kadang kita diberi makanan oleh almarhumah itu. Artinya apa? Artinya beliau ini memperhatikan para santrinya. Karena santri-santri ini datang dari jauh, kemudian makannya terbatas, artinya ya makanya dari dapur itu. Kecuali kalau yang mendapat wesel kemudian dapat paket gitu ya. Nah, alhamdulillah selama 6 tahun di kantor itu saya nggak pernah mendapat paket. Teman-teman dapat paket itu saya nggak pernah rasanya dapat paket. Ya, nah itu antara lain. Nah, kemudian kita kelas 5. Waktu kelas 5 tahun 71 itulah mulai pembangunan masjid. Nah, pembangunan masjid itu memerlukan tenaga yang banyak. Nah, ini kita kelas 5 itu waktu mengecor masjid itu, nah ini Pak Yai Sahal itu membeli sapi. Karena ngecor itu tidak boleh berhenti. Sehingga harus selesai. Waktu itu selesai 2 hari saya kira. Jadi 2 hari itu harus selesai, terus lembur, harus ini gantian. Nah, disitulah untuk staminanya itu disupport dengan biasanya kita sebut dengan Yaumul Malhamah itu ya. Nah, di situ ada gizinya, jadi giat lagi kita. Nah, akhirnya masjid itu jadi tahun 1972 sudah bisa ditempati, sudah bisa untuk Jumatan. Nah, disitulah kita latihan untuk menjadi imam pertama kali tahun-tahun itu, tahun-tahun 1972. Nah, saya ingat begini, yang sebelum itu masjid, itu berarti rumahnya Pak Yai Sahal. Dan disitulah pertama kali kita diantar dengan paman, waktu puasa masuk kelas 1 itu. Kita dijamu sebagai tamu, makan itu ya di situ. Nah, semua makan tamu ini dijamu oleh keluarga Pak Sahal ini. Ya, otomatis tamu ini saat itu karena menghadapi peringatan 40 tahun itu ya banyak. Tidak sebagaimana hari-hari biasa. Tapi semuanya tertutup.
Nah, itu antara lain yang kita lihat. Dan saya masih bisa membayangkan itu rumah, ya. Kemudian ya, sampai, ya kalau kita lihat sampai sekarang berapa tahun? Tahun 70-an sampai sekarang. Ya 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Nah, begitu sampai tahun 72 kita tamat. Dan dari sekian teman itu kita waktu itu begini, peringatan 5 Windu itu yang diterima sebagai siswa dan itu masuknya beberapa kali ujiannya, tidak hanya tanggal 11 Syawal gitu. Itu sampai sekitar 700-an. Nah, ketika sampai di kelas 6, nah itu sekitar tinggal 80-an. 87 atau berapa itu. Nah, itu berarti menjadi satu kelas gitu, dan kelasnya ini di ruang gedung baru, kamar yang pertama itu. Nah, itu dekat dengan rumah persis almarhum Pak Yaya di Imam Zarkasi, dan kita otomatis di situ nggak bisa ribut-ribut. Nah, kita tenang belajar. Saya diajar oleh beliau, dan kalau beliau ngajar, udah baca ini. Antara lain Usuluddin itu ya. Usuluddin itu, buku Usuluddin, baca, kemudian ditinggal oleh beliau. Ya, kemudian kopiah ditaruh di meja di situ, udah. Kita tidak bisa apa-apa, udah dalam itu aja. Nah, kemudian juga begitu insya langsung diajar oleh beliau almarhum. Nah, saya dikatakan, ini insya antum Jawi gitu. Jadi bahasanya itu bahasa Jawa kan ya, Jawa diarabkan. Nah, itu antara lain. Nah, itu yang dengan Pak Yai Zarkasi. Saya di bagian dapur dulu itu pernah dipanggil oleh Pak Yar karena kehabisan nasi di dapur itu. Di dapur A ini kehabisan nasi, kemudian diurus, kita semua pengurus dapur panggil. Nah, di situ apa sebabnya? Ternyata kekurangan beras. Nah, beras ini yang mengurus itu Ustadz Husain gitu ya. Ustadz Husain dari Ambon yang dulu bagian desa itu. Marahi semuanya kita. Nah, itu akhirnya kita boleh mencari beras keluar dari wilayah Gontor sampai kita mencari beras ke Ponorogo dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita alami, saya alami ketika masih di MAA selama 6 tahun itu. Nah, setelah itu karena kita sudah kelas 6, ya dulu Ustadz itu dipilih gitu ya. Tidak seperti sekarang. Semuanya harus mengabdi dulu 1 tahun. Kalau dulu tidak. Yang tidak pilih otomatis akan teruskan di luar. Kemudian yang tidak kepilih tapi mau juga menjadi ustadz itu boleh silakan. Nah, itu yang namanya Ustadz Dawam yang sekarang punya pesantren Al-Ikhlas di Lamongan. Nah, itu yang menjadi ustadz. Kemudian Ustadz Amin Abdullah juga demikian, Ustadz Aflatun juga demikian, yang lain-lain dari teman-teman. Satu lagi juga Ustadz Fatah Santoso, itu kemudian Yusuf Suwono di Semarang sekarang. Nah, itu yang menjadi Ustadz guru untuk periode kita. Lebih lanjut tadi yang otomatis dari Ibu Imam Zarkasi, Ustadz Hidayat sudah banyak bercerita. Kemudian yang satu lagi untuk Ibu Zainuddin Fanani ya.
ada satu putra ya beliau ini, yaitu. Mohon maaf Ustaz, waktunya 1 menit lagi. Oh, habis ya. Ya, saya kira 2 itu tadi sudah banyak diceritakan. Saya kira untuk Ibu Sahal Buti ini sudah kita bisa cukupkan. Silakan, ini nanti akan dibuat buku ya. Dan buku ini untuk menyongsong 100 tahun, 1 abad, masih sekitar 5 tahun lagi. Nah, ini hanya pemicu pemantik saja yang hari ini kita berikan, dan nanti bisa dikompliti dari teman-teman yang terutama marhalah yang lain. Marhalah kita yang lebih atas, yang lebih tinggi itu kan ya otomatis Ustaz Akrim sendiri, kemudian ada Ustaz Fadol Arafah yang ada di Jakarta, itu bisa dimintai wawancara. Saya pengalaman ikut membuat buku Kiai Haji Imam Zarkashi tahun 80-an. Ya, waktu itu sidangnya di Jakarta, saya ikut dan saya menulis di situ antara lain. Nah, pengalaman itu saya kira bisa kita tularkan nanti dengan penulisan yang buku yang baik. Syukron. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustadz Ali Mufrodi. Sedikit saya bisa simpulkan bahwa antum menceritakan ya interaksi bagaimana Ibu Sutiha ya, Ibu dari Kiai Haji Ahmad Sahal ketika melayani santri-santrinya seperti melayani tamunya sendiri, kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa yang antum sampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yulianto Suud, SIP. Semoga saya tidak salah mengucapkan gelarnya. Ustadz Suud sudah tersambung dengan kami? Insya Allah sudah, Ustadz. Kedengaran nggak? Ya, terdengar jelas. Baik, saya spotlight dulu. Monggo, beliau ini adalah tim penyusun sejarah Gontor. Nah, nanti akan memaparkan atau mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh satu narasumber dan satu keynote speaker. Monggo, Ustadz Yulianto Suud, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama yang terhormat Ustadz Hidayatullah Zarkashi, yang terhormat Profesor Ali, yang terhormat Ustadz Adib, Ustadz Fatan, Ustadz Lutfi, Cak Lut. Saya tidak tahu harus memulai dari mana dengan tema wanita-wanita hebat di balik Trimurti ini ya. Dan sudah panjang lebar juga disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah tadi. Kesan saya ketika pertama kali datang ke Gontor itu justru dijatuhkan secara mental oleh para anbiya, jamak dari Mbo'e. Jadi ketika kita datang ke Walapa, terus Mbo'e itu dengan fasih mengucapkan bahasa Arab. Kita ini santri baru belum bisa bahasa Arab, jatuh mental secara mental itu sama Mbo'e yang ada di Walapa itu. Karena fasih sekali berbahasa Arab, kita belum bisa berbahasa Arab. Saya nggak tahu apakah itu juga wanita hebat di balik kebesaran Gontor atau bagaimana itu. Karena harus saya akui saya jatuh mental juga itu sama Mbo'e yang tidak pernah mondok tapi fasih sekali berbahasa Arab. Kita yang anak baru belum bisa berbahasa Arab. Dan berikutnya
ini saya juga kalau bicara ini sebenarnya otoritas kapasitasnya ini ada di Ustadz Hidayatullah. Mungkin urun rembuk saja yang saya tahu dari kajian referensial sebenarnya. Karena pelaku sejarahnya ada Profesor Ali yang benar-benar berinteraksi dengan Trimurti. Kita tidak pernah berinteraksi dengan Trimurti, dan para bunyai kita tidak pernah. Jadi kita tahunya dari wawancara, tahunya dari membaca. Dari beberapa kajian membaca dan wawancara selama proses penulisan buku Trimurti dulu, kita di jilid pertama itu, saya menemukan satu kata kunci untuk melihat siapa-siapa wanita di balik para kiai gontor. Secara sederhana itu bisa disimpulkan bahwa wanita-wanita yang ada di balik pondok gontor itu secara fungsional itu sebenarnya memerankan peran sebagai penyelamat dalam tanda kutip. Dan ini sangat sentral, sangat krusial, karena kalau ini tidak diperankan bisa jadi efeknya itu kematian pondok. Pertama ini saya agak merujuk ke belakang, ke era Tegal Sari. Sebagaimana kita tahu era Tegal Sari ini 1700 sekian. Kalau kita melihat kiai-kiai zaman itu, mungkin bahasa kita sekarang itu sakti, tapi kalau bahasa tasawuf mungkin istilahnya itu mukasyafat. Dalam keyakinan saya, Kiai Hasan Besari itu sudah mukasyafat, sudah dikasih tahu isyarat-isyarat halus gitu, lataiful isyarah, bahwa nanti Tegal Sari itu akan mati. Lalu bagaimana kalau mati? Misi penyelamatannya dari mana? Kemudian ketika itu ada santri yang dilihatnya alim, mempunyai karisma yang bagus, tapi bukan dari Trah Tegal Sari, yaitu Yai Sulaiman Jamaluddin. Bagaimana mengaitkan dengan Tegal Sari? Salah satunya adalah dinikahkan dengan salah satu anak kiainya. Kemudian dinikahkan sama anaknya pengasuh pesantren Tegal Sari, Yai Khalifah, yang bernama Bunyai Umyatin Sulaiman Jamal. Jadi titik simpul Tegal Sari ini biar tidak mati ini, dia harus membuat pondok baru. Kemudian Yai Sulaiman dinikahkan dengan Bunyai Umyatin, dibekali 40 santri, disuruh membuka pesantren baru di daerah Gontor. Kalau bahasa kita sekarang mungkin pesantren Gontor lama itu adalah pesantren alumni Tegal Sari. Sebagaimana sekarang ada pondok pesantren alumni Gontor. Nah, kira-kira pondok pesantren Gontor lama itu kira-kira ini pesantren alumni Tegal Sari, karena pendiriannya itu utusan dari Kiai Tegal Sari. Jadi Bunyai Umyatin ini memainkan simpul bahwa kira-kira penyelamatan lewat jalur Ibu Umyatin, ini Bunyai Umyatin. Lewat kemudian nikah dengan Yai Sulaiman Jamal, sehingga ketika Tegal Sari nanti tidak ada, masih ada pondok Gontor yang akan meneruskan cita-cita perjuangan dan lain sebagainya dari Trah Tegal Sari itu, baik gen keilmuan ataupun gen Trah biologisnya, ada yang meneruskan perjuangannya. Itu satu. Saya tidak bisa bicara banyak dengan Ibu Nyai Umyatin karena ini kita proses penelitian menuju ke sana untuk menggali Tegal Sari dan Gontor Lama. Hal lainnya juga diperankan oleh Ibu Nyai Sudarmi Santoso Anom Besari, istri dari Kiai Santoso Anom Besari. Hal yang sama dilakukan misi penyelamatan. Bagi saya itu misi penyelamatan. Kalau seandainya Ibu Nyai Sudarmi sudah menyerah, itu bisa jadi Gontor yang sekarang itu sudah tidak ada. Ketika ditinggal oleh Yai Santoso Anom Besari tahun sekitar 1918, Pak Sahal ketika itu kira-kira masih berusia 17 tahun, belum ada anak dari Yai Santoso yang bisa meneruskan, yang memangku pondok itu tidak ada. Itu kalau Bu Nyai Sudarmi sudah putus asa di situ, itu sudah tidak ada Gontor yang sekarang.
Itu kemudian seperti disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah tadi, bagaimana perjuangan Ibu Nyai Sudarmi membesarkan 3 Trimurti ini. Sebenarnya ketika Yai Santoso Anom Besari ini meninggal, harusnya bisa digantikan oleh kakaknya atau adiknya. Tapi kemudian ini ada fakta sejarah yang mengisahkan Ibu Nyai Sudarmi ini diminta untuk menghadap Imam Anompuro. Ini saya tidak tahu, mohon nanti dikoreksi kalau saya salah. Ini kakaknya atau adiknya masih keluarga dengan Yai Santoso. Harusnya kepengasuhannya jatuh ke Yai Imam Anompuro yang ketika itu menjadi pemuka agama di daerah Ponorogo. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika Yai Santoso itu wafat, bukan Yai Imam Anompuro yang memegang kepengasuhan di Gontor, tapi Ibu Nyai Sudarmi dipanggil sama Yai Imam Anompuro ini, bersama disuruh membawa 3 anaknya itu, Yai Sahal, Yai Fanani, sama Yai Zarkasi. Kemudian di situ ada kata-kata yang mengatakan dalam bahasa Jawa itu Yai Imam Anompuro bilang ke Bu Nyai Sudarmi, wis yu tanpa nono. Saya dalam artian sudah manggil Bu Nyai Sudarmi itu manggil yu begitu. Sudah yu tanpa nono. Apa yang harus saya nopo ingkang kula tampi, kata Ibu Nyai Sudarmi. Apa yang harus saya terima? Kemudian Yai Imam Anompuro itu bilang, saya sudah tidak mampu. Jadi kira-kira kepasrahannya itu estafet kepemimpinan Gontor secara simbolik sudah diserahkan Yai Imam Anompuro ke Ibu Nyai Sudarmi, nanti biar dilanjutkan oleh 3 anaknya Trimurti itu. Nah, sekali lagi titik simpul penyelamatan pesantren ini ada di Ibu Nyai. Dalam hal ini Ibu masih ingat ketika menghadap sama teman-teman ke Yai Hasan itu, Yai Hasan itu menangis ketika mengingat tentang nenek ya, jatuhnya nenek. Beliau bilang bahwa Gontor itu hanya ada dalam doanya Ibu Nyai Sudarmi. Jadi memang secara fisik tidak ada, santrinya tidak ada, yang ada hanya tinggal masjid pusaka saja, itu pun sudah tua. Diceritakan dalam beberapa naskah itu sudah lapuk, atapnya berlubang dan lain sebagainya. Jadi secara fisik pondok pesantrennya sudah tidak ada, secara kegiatan sudah tidak ada karena tidak ada santri. Jadi pondok itu hanya ada dalam doanya Ibu Nyai Sudarmi saja. Itu satu. Terus kedua, saya nggak tahu apakah ini nanti mengulangi atau tidak, saya menyampaikan saja. Simpul penyelamatan yang kedua itu diperankan oleh Ibu Nyai Rabiah, istri dari Ibu Yai Fanani. Konon katanya, ini penelusuran dari kawan-kawan itu, Ibu Nyai Rabiah ini adalah sama Soekarno. Jadi titik simpulnya sebenarnya saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada simpul-simpul Ibu Rabiah dengan Yai Fanani yang dekat dengan pemerintahan ketika itu. Saya tidak tahu apakah tanah di Mantingan itu bisa utuh sampai sekarang. Di samping juga ada kisah Yai Soiman Lukmanul Hakim yang dipenjara dan lain sebagainya. Tapi yang memerankan simpul yang mempertemukan antara Soekarno dengan Fanani itu sebenarnya istrinya adalah muridnya. Ketika ada Bengkulu. Nah, simpul-simpul ini sebenarnya secara strategis dimainkan oleh Ibu Nyai yang ada di Gontor. Nah, nanti berkaitan dengan Ibu Nyai Imam Zarkasi dan lain sebagainya, nanti biar Ustadz Adib yang lainnya yang membahas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhirul qaul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Wi
Iya, yang bisa sedikit saya simpulkan, Ustadz Suud ini berusaha mengungkapkan simpul-simpul pertemuan-pertemuan dan bagaimana pondok modern itu bisa mulai muncul itu tidak lepas dari misi penyelamatan dari baik. Paparan selanjutnya ini seharusnya dari Ustadz Adib, namun masih ada update kabar bahwa beliau masih menemani Kiai, ada kegiatan, ada pejabat yang datang dan harus ditemani. Mungkin kita tukar dulu ya dengan narasumber yang berikutnya, yaitu dengan Ustadz Fathan Aziz. Ustadz Fathan udah terhubung dengan kami? Assalamualaikum Ustadz Fathan, mic-nya sudah dinyalakan belum? Belum terdengar Ustadz? Belum terdengar Ustadz. Baik, sambil menunggu koneksi, saya ada sedikit pengumuman atau informasi bahwa bisa melakukan pemesanan untuk buku Trimurti dengan menghubungi nomor, dengan melakukan pre-order dengan format pemesanan nama, alamat lengkap, nomor kontak dan jumlah order, kirim WA ke 0857 4777 7788 dengan Ustadz Adi Partapani. Nah, kemudian nanti akan kami tampilkan untuk gambar open order buku Trimurti. Selanjutnya juga kami umumkan bahwa kegiatan ini sudah direkam, jadi otomatis sudah terekam di YouTube channel kami di La Viola 2000. Jadi apabila ingin menyaksikan atau ingin mendengarkan 2 episode sebelumnya bisa langsung mengakses channel tersebut. Baik, Ustadz Fathan, apakah sudah terhubung? Sepertinya belum terdengar ya. Ada yang sudah mendengar suaranya? Mungkin bisa menggunakan headset atau seperti apa gitu. Mohon bersabar. Belum terdengar, Ustaz. Atau mungkin ganti gadget, ganti handphone mungkin.
Ya, mohon dimaklumi karena memang di era pandemi kadang teknologi sangat memudahkan, tapi jika ada kesulitan-kesulitan seperti ini memang cukup berdinamika. Jadi mohon bersabar. Belum bisa masuk, saya masuk ya. Saya mau Ustadz tadi. Ustadz Wih, dengar? Halo? Ustadz Wiyanto, ya. Saya ingin menegaskan tadi yang Ibu Zainuddin Wanani ya, Ibu Robiah itu ya. Iya, silakan Iya. Ustaz. Dikit saja Ustaz. Oke. Oh, ya. Monggo Ustaz Ali. Dikit ya. Nah, saya dikit aja nambahin begini. Saya beberapa kali ke Bengkulu dan ini corak baju saya ini Bengkulu nih. Baju bersurat ini ya. Ya, saya beberapa kali ke situ, ke Soekarno rumahnya, kemudian rumahnya Bu Fatmawati, dan saya tulis jurnal tentang Fatmawati. Nah, ini nanti coba dihubungkan dengan Ibu Robiah tadi ya. Karena ya saya banyak data tentang Ibu Fatmawati itu, salah satu di antara istri Soekarno. Bagaimana percintaannya waktu di Bengkulu itu kita rekam di situ. Nah, nanti ya kita bisa hubungi Ustadz Ustadz Wiyanto aja, nanti lebih banyak kita diskusi yang Bu Robiah ini tadi ya. Itu aja nanti masukan saya. Terima kasih. Baik, akan kami sampaikan Ustadz. Sepertinya Ustadz Wiyanto sedang tidak di tempat. Nanti akan kami sampaikan untuk tambahan referensi. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Baik, Ustadz Fathan sudah terkoneksi dengan kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Begini Ustadz, untuk yang device yang pertama mungkin di speakernya dikecilkan supaya tidak feedback suaranya. Atau lift mungkin seperti itu. Ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tahsul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi. Yang kami hormati Al-Ustadz Profesor Dr. Ali Mufrodi. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Muhammad Adib Fuadi. Yang kami hormati Al-Ustadz Wiyanto Suud. Dan yang kami hormati Al-Ustadz Lutfi Arya. Alhamdulillah adalah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa bagi kami, khususnya saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman La Viola 2000 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewakili teman-teman alumni 2000 untuk menyampaikan beberapa hal tentang perempuan-perempuan tangguh di balik Trimurti. Mungkin kami mendapatkan tugas ini dikarenakan di antara teman-teman ada yang mungkin tugasnya di Gontor Putra, ada yang tugasnya juga di Gontor Putri. Kebetulan kami yang mendapatkan amanat untuk belajar
di Gontor Putri Kampus 2 untuk mengurusi tentang KKMI-an. Alhamdulillah sudah banyak kita dengarkan pesan dan nasihat, termasuk pemaparan tentang sejarah. Jadi kalau kami sendiri untuk menyampaikan tentang sejarah perempuan-perempuan tangguh di balik Trimurti, mungkin tidak termasuk yang fasih atau tahu betul tentang sejarahnya. Hanya saja di antara perempuan-perempuan tangguh yang mungkin masih kita semuanya alumni 2000 bertemu, itu kalau tidak salah dengan Ibu Sutihah. Kami ada sedikit cerita. Jadi mungkin ini pelajaran bagi kita semuanya, khususnya alumni 2000. Kalau tidak salah, Ibu Sutihah ini meninggal tanggal 7 Februari tahun 2000. Insya Allah kita masih di pondok. Dan kalau tidak salah, akhir-akhir beliau sebelum meninggal ini, Ibu Sutihah ini sedang sakit, sedang berada di rumah beliau yang ada di samping masjid. Suatu ketika kita belajar malam di BPPM, ketika setelah sholat isya kemudian kita menggelar karpet, kemudian akan belajar malam. Sebelum belajar, kalau tidak salah kita semuanya ramai di Qoah itu. Ramai, semuanya bersuara begitu. Akhirnya ketika itu saya yang duduk di tengah BPPM itu, tiba-tiba melihat Ustadz Hasan datang. Jadi anak-anak yang bercanda itu kalau tidak salah dipukuli. Jadi kita memang tidak tahu ketika itu Ibu Sutihah ini sedang sakit. Mungkin karena suara kita di BPPM itu ramai sehingga mengganggu istirahat beliau. Sehingga kalau tidak salah itu ada salah satu di antara teman kita itu yang ketika sebelum belajar malam itu ada yang dipukuli oleh Ustadz Hasan. Baru setelah itu kemudian kita semuanya diam dan ya mungkin kita tidak sadar bahwasanya dalam ya waktu itu adalah kondisi terakhir Ibu Sutihah sebelum meninggal. Beliau sakit sampai akhirnya meninggal pada tanggal 7 Februari tahun 2000. Insya Allah kita masih bertemu. Tetapi secara perjalanan hidup Ibu Sutihah mungkin yang lebih tahu banyak tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi, termasuk Ustaz Wiyanto Suud. Ya mungkin itu sebagai kalau kemarin kita pernah ramai ketika di Qoah, ini sebagai wujud urunan sejarah kita menceritakan kembali perjalanan hidup Ibu Sutihah dan wanita-wanita tangguh yang lainnya yang berada di belakang Trimurti. Kemudian mungkin yang menjadi kebahagiaan lagi, kalau kita alumni 2000 sudah bisa menerbitkan buku Trimurti, kami juga ikut ikut yang di Gontor Putri 2 khususnya tahun ini kelas 6 Virtuous Generation. Tahun ini panggung gembiranya itu juga mengangkat cerita tentang Bu Nyai Sudarmi, tetapi judulnya adalah Sang Nyai. Kalau dilihat dari dramanya, alhamdulillah nilainya mendapatkan 9. Artinya dari membaca buku Trimurti dan mendengarkan
mungkin cerita-cerita sejarah tentang perempuan-perempuan tangguh di balik Trimurti itu, anak-anak sudah bisa menyerap, bisa memerankan, bisa mungkin suatu saat akan mencontoh seperti yang dilaksanakan oleh para perempuan-perempuan tangguh di balik Trimurti. Jadi Dewan Juri waktu itu juga memberikan nilai 9 khusus untuk drama Sang Nyai. Kemarin juga Ustadz Husain, Ustadz Munid juga menyampaikan ya mungkin kalau ada rencana seperti yang tertulis di buku Trimurti untuk mengangkat sejarah Trimurti itu menjadi diangkat ke layar lebar, insya Allah kita di Gontor Putri 2 sudah memulai dengan membuat drama tentang Sang Nyai. Asatid yang kami hormati, mungkin kalau berbicara tentang perempuan-perempuan tangguh di belakang Trimurti, tadi sudah disampaikan banyak hal. Kemudian khususnya kita yang di Gontor Putri 2 ini, seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi tadi, ada pendidikan di Gontor Putri yang semuanya insya Allah merujuk kepada perempuan-perempuan tangguh di belakang Trimurti. Seperti tadi disebutkan, wara'a kulli rajulin azimin imra'atun sholihatun. Itu selalu kita sampaikan, dan pesan beliau dan juga pesan Ustadz Kiai Al-Hajj Sutaji Tajuddin tentang tugas wanita, tugas perempuan, harus bisa menjadi partner, harus bisa menjadi navigator, harus bisa paling tidak menjadi pendamping para pemimpin atau mendidik calon-calon pemimpin, itu insya Allah sudah dipersiapkan dari sejak pendidikan yang ada di Gontor Putri, dan itu sudah dicanangkan sejak Al-Ustadz Kiai Haji Sutaji Tajuddin dan juga Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkasi. Sementara ini yang di Gontor Putri, misalnya untuk menjadi seperti yang dilaksanakan oleh perempuan-perempuan tangguh seperti Trimurti itu mungkin sangat jauh, tetapi kita selalu berusaha. Ada dalam beberapa buku yang kita temukan itu, seperti contohnya motivasi untuk mendidik anak putri. Jadi contohnya seperti jildul kalbi idadu bilgha faqat tahura. Jadi kita ini menganggap anak-anak didik khususnya putri yang ada di Gontor Putri ini betul-betul kita didik dengan sebaik-baiknya. Kalau ada dalam kaidah usul fikih itu jildul kalbi, kulit anjing saja kalau disama itu bisa menjadi suci, apalagi otak manusia atau ya akal manusia. Kalau selalu kita didik, kita motivasi, kita berikan yang terbaik, nanti juga insya Allah kedepannya akan menjadi wanita-wanita tangguh seperti yang dilaksanakan oleh istri-istri daripada Trimurti. Kemudian kita mungkin juga akhir-akhir ini sering mendengar dari Bapak pimpinan, khususnya Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Zahal, untuk hati-hati dengan kawi. Beliau menyebut kawi itu istilah koncowingking. Koncowingking itu adalah mungkin istri-istri kita, istri-istri kader, istri-istri ustadz yang ada di Gontor. Dalam beberapa kesempatan sering beliau menyampaikan supaya berhati-hati dengan kawi-kawi atau koncowingking kalau dalam bahasa Jawa. Ini mungkin keprihatinan beliau, Bapak pimpinan, terhadap mungkin istri-istri kader yang belum bisa atau belum bisa mencontoh seperti apa yang dilaksanakan oleh istri-istri Trimurti. Sampai beliau mengatakan harus ada khutbatul aras khusus untuk istri-istri kader. Jadi bukan hanya santri-santri saja,
bukan hanya ustadz-ustadz saja yang mengikuti khutbatul ars, tetapi termasuk istri-istri kader atau istri-istri ustadz yang ada di Gontor itu juga harus mengikuti pekan perkenalan khutbatul ars. Karena memang bagi kita mungkin yang di pondok mempunyai istri-istri itu harus paham betul tentang perjuangan yang ada di pondok. Paling tidak visi, misi, orientasi semuanya harus mendukung kepada perjuangan yang ada di pondok. Ustadz Hasan juga sering menyampaikan istri-istri kader itu jangan hanya menjadi penghambat, tetapi harus bisa menjadi penyemangat. Maka dalam beberapa kesempatan mungkin ketika kader atau guru-guru kader yang ingin menikah itu betul-betul harus betul-betul diperhatikan oleh Bapak pimpinan tentang calon-calon istri kader. Karena begitu, mungkin untuk menjadi istri kader itu juga tidak cukup tidak cukup pendidikannya saja, gelarnya saja dan lain sebagainya, tetapi memang betul-betul visi dan misi dan orientasinya harus sama dengan ustadz-ustadz yang mendidik, yang mengajar di pondok. Bahkan juga beliau, Bapak pimpinan selalu mengatakan istri-istri kita itu adalah pondok. Jadi istri yang kedua itu istri yang ibunya anak-anak itu. Kalau istri pertama itu tidak bisa diceraikan, maka istri yang kedua itu bisa diceraikan. Artinya betul-betul bahwasanya kita yang di pondok khususnya asatid dan juga harus betul-betul memahami bagaimana kita mendidik, termasuk bagaimana kita mempersiapkan istri-istri kita supaya ketika kita berjuang di pondok tidak hanya menjadi penghambat tetapi menjadi penyemangat. Demikian mungkin sebagai urun mungkin sedikit tentang, karena kalau berbicara tentang sejarah perempuan-perempuan tangguh, seingat kami juga yang masih kita bertemu yang terakhir yaitu dengan Ibu Sutihah yang waktu itu meninggal kurang lebih tanggal 7 Februari 2000 pada tahun 2000. Ya, kita berdoa semoga seluruh syuhada, seluruh pejuang-pejuang Gontor semuanya diberikan tempat husnul khotimah dan syukron. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Fathan. Antum lebih pada memaparkan ini ya, rasa syukur ya untuk menceritakan kembali kalau dulu punya pengalaman dalam tanda kutip mengganggu mungkin ya Ustadz, sampai dipukuli Ustadz Hasan gitu kan. Terus kemudian sekarang kita membayarnya dengan menuliskan kembali sejarah atau kebaikan-kebaikan dari Nyai Nyai Sutihah ini ya. Nah, kemudian juga memaparkan tentang update-update bahwa film atau drama ya tentang Nyai Sudarmi dengan judul Sang Nyai ini juga sudah diangkat drama ya di Pondok Putri di tempat antum gitu ya. Kemudian update lagi tentang istri kader ini juga harus menjadi penyemangat ya, bukan malah mengendorkan semangat dari sang suami, kira-kira seperti itu ya Ustaz. Baik, paparan terakhir dari Ustadz Adib, nama dan gelar lengkap Al-Ustadz Dr. Adib Fuadi, MPhil. Beliau adalah Ketua PPI KPM dan tim penyusun sejarah Gontor. Ustadz Adib, apakah Anda sudah bergabung dengan kami? Tes 1 hari. Oke, sudah jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati dan yang kami muliakan ayahanda kita tercinta Al-Ustaz Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasi, dan juga kakanda kita Al-Ustaz Profesor Dr. Ali Mufradi, dan juga para alumni. Di sini ada Ustaz Wianto Suud, dan juga ada Ustaz Patan Aziz, dan juga kawan-kawan lainnya yang tentunya pada sore hari ini mengikuti acara ini dengan baik. Dan alhamdulillah kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami dan bergabungnya kami di dalam webinar ini karena tadi ada kunjungan dari Al-Ustaz Dr. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ke Gontor, sehingga saya agak terlambat karena mengikuti penyambutan beliau. Baiklah, saya kira meskipun saya tidak mengikuti dari awal sampai akhir, tetapi insya Allah saya yakin apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah Zarkasi, kemudian dari Prof. Ali Mufradi, kemudian ada dari teman-teman lainnya, insya Allah sudah lengkap semuanya. Jadi saya tinggal tinggal khulasat dan tinggal istimbatnya saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang karena waktunya juga sebentar lagi mau maghrib ini. Yang pertama bahwa kami menyampaikan bahwa Gontor itu tidak akan kuat dan tidak akan terlahir dan tidak akan berkembang tanpa adanya pondasi. Dan pondasi itu tentunya adalah panca jiwa, dan jiwa-jiwa yang menjadi Gontor ada nilai-nilai, ada jiwa falsafah hidup, dan itu semuanya menjiwai kami semuanya, seluruh dan juga seluruh santri, bahwa jiwa-jiwa dan nilai-nilai itu juga terlahir dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, terlahir dari apa yang sudah dilakukan oleh Trimurti, pendiri Pondok Muhammadiyah Salam Gontor, dan juga yang sudah dilakukan oleh para guru-guru senior-senior yang sudah mereka sudah mendahului kita semua, Allah yarham. Dan ada di balik itu semuanya juga tidak bisa kita lupakan dari peranan yang disebut dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan tangguh di balik perjuangan Trimurti. Tadi sudah dijelaskan juga tentang bagaimana perjuangan Ibu Sudarmi, bagaimana perjuangan istri almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal, Ibu Sutiah Sahal, dan juga istri almarhum Kiai Haji Zaidun Fanani, kemudian almarhum istri dari almarhum Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Tentunya itu semuanya memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Tentunya itu semuanya adalah menjadi guru bagi kita semuanya, menjadi suri tauladan dan juga menjadi jadi contoh bagi kita semuanya, terutama di sini adalah para alumni-alumni Gontor Putri. Nah, nilai-nilai tersebut tentunya lahir dari beliau-beliau yang betul-betul bukan hanya saja sekedar mendampingi pejuang-pejuang Trimurti, pendiri Pondok Muhammadiyah Gontor, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi betul-betul beliau adalah sebagai seorang pejuang. Istri-istri Trimurti dan juga ibu Trimurti sendiri, dan juga istri-istri pimpinan pondok, istri-istri guru-guru yang sudah mendahului kita, tentunya beliau mengalami pengalaman yang sangat berharga sekali dan mempunyai nilai-nilai yang syarat dengan perjuangan, syarat dengan pengorbanan, syarat dengan keikhlasan, syarat dengan semua nilai-nilai yang ada di Gontor. Inilah yang kemudian menjadi secara tidak langsung kurikulum yang tidak kurikulum yang tidak bisa tertuangkan di dalam di dalam kurikulum di Pondok Muhammadiyah Gontor secara tertulis. Akan tetapi dari perjalanan dan pengalaman, nilai-nilai yang terakhir dari beliau-beliau semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan menempatkan beliau semua di dalam surga. Ini adalah menjadi PR kita semuanya, bagaimana mentransfer nilai-nilai dan perjalanan hidup beliau-beliau di dalam memperjuangkan bersama-sama Trimurti, memperjuangkan Pondok Muhammadiyah Darussalam Gontor. Ini yang harus kita tuliskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Ini yang harus kita berikan dan kita ceritakan berkali-kali, ribuan kali harus kita ceritakan bagaimana perjuangan, contoh misalkan bagaimana perjuangan Ibu Sudarmi, seorang yang ditinggal wafat oleh suaminya di dalam memperjuangkan pesantrennya, kemudian bagaimana ada keinginan untuk membangun kembali pondok pesantren modern, pondok Gontor, kemudian mendidik putra-putranya, mengirimkan putra-putranya untuk dididik, mendoakan dan minta doa. Itu sebuah perjalanan hidup dan nilai yang harus kita ikat, harus kita rumuskan, kemudian harus kita ajarkan kepada
generasi-generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya saja kita memahami Ibu-Ibu Trimurti, pejuang-pejuang wanita tersebut sebagai seorang istri saja, tetapi beliau adalah seorang pejuang. Inilah kata kunci yang harus kita ikat bersama, inilah kata kunci yang harus kita fahami, harus kita serap, dan supaya ini menjadi menjadi estafet nilai-nilai dari perjuangan untuk di masa yang akan datang. Tentunya mengapa ada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri? Tentunya latar belakang munculnya atau berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor Putri itu juga terlihat tidak terlepas daripada bagaimana kita berorientasi membentuk kader-kader ummah yang akan datang. Nah, umat itu tidak bisa dibentuk kecuali dididik oleh kader-kader, dididik oleh generasi-generasi, dididik oleh ibu-ibu yang handal, ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang mempunyai jiwa perjuangan, ibu-ibu yang betul-betul paham tentang apa itu generasi dan apa masa depan umat Islam di masa yang akan datang. Dan untuk itulah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri itu menyiapkan kader-kader umahat-umahat yang betul-betul bisa melanjutkan bukan hanya cerita tapi bisa melanjutkan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan oleh para panelis, oleh para narasumber, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita didik, apa yang kita berikan kepada santriwati kita di Gontor Putri adalah cerminan dari apa yang sudah dirumuskan oleh Trimurti, apa yang sudah dirumuskan oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, bagaimana mereka beliau-beliau ini juga melihat ibu-ibu mereka, bagaimana perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang wanita-wanita tangguh, perempuan-perempuan tangguh tersebut, kemudian mencoba untuk merumuskan di dalam mendidik santriwati-santriwati di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali, bahwa alumni Gontor Putri sudah mampu menunjukkan bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat jelas antara alumni pesantren putri Pondok Darussalam Gontor dengan alumni Pondok Putri di tempat lain ataupun bahkan alumni putri di sekolah lain. Ini mempunyai titik perbedaan yang sangat jelas bahwa insya Allah alumni Gontor Putri mereka sudah siap untuk menjadi pejuang-pejuang dimanapun mereka berada dan apapun juga profesinya. Dan alhamdulillah secara pengamatan kami bahwa alumni Gontor Putri hampir rata-rata mereka bermanfaat nafi'ah lil ummah. Dan ini menjadi sangat penting sekali bahwa masyarakat dengan adanya alumni Gontor Putri ini cukup terwarnai. Dan juga kondisi sosial masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya alumni Gontor Putri. Paling tidak peran serta mereka di dalam dakwah sosial kemasyarakatan dan juga pendidikan, mereka juga menjadi pendidik, baik itu di rumahnya sendiri atau di lingkungan sekitarnya, itu telah menampakkan adanya dampak yang sangat positif sekali. Artinya bahwa sudah tepat sekali Pondok Modern Darussalam Gontor itu mempunyai kampus atau mempunyai pesantren putri. Karena itu memang adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, antara alumni Gontor Putra dan alumni Gontor Putri yang sama-sama paham betul apa itu yang dimaksud dengan perjuangan, apa yang dimaksud dengan pengorbanan, apa yang dimaksud dengan jiwa ikhlasan, sehingga orientasi pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu adalah kemasyarakatan bisa bersama-sama saling berkaitan, sama-sama saling mendukung antara alumni Gontor Putra dan juga alumni Gontor Putri. Dan alhamdulillahnya tren ini yang saya senang sekali, tren pada saat ini banyak sekali alumni Gontor Putra kemudian alhamdulillah itu menemukan jodohnya dari alumni Gontor Putri, ataupun juga sebaliknya alumni Gontor Putri mencari calon suaminya dari alumni Gontor Putra. Dan alhamdulillah menurut pengamatan hampir 0,0 sekian persen, itu hampir 0% itu tidak ada tidak ada kasus rumah tangga yang tidak baik ataupun kita mendengar cerita yang tidak baik dari alumni Gontor Putra ataupun alumni Gontor Putri. Dan itu alhamdulillah menjadi kesyukuran kita bersama bahwa insya Allah dengan adanya khazanah
literasi Islam, dengan adanya Khazanah Literasi Gontor, dengan adanya literasi yang sudah digagas oleh teman-teman di La Viola, baik melalui buku Trimurti, baik melalui buku sejarah penulisan Gontor, dan juga nanti akan muncul juga buku-buku yang lainnya. Artinya ini adalah suatu gerakan mengestafetkan nilai-nilai yang harus terus dibudayakan, harus terus diajarkan, harus terus ditularkan, harus terus diamalkan di dalam masyarakat kita, dalam diri kita semuanya, sehingga itu betul-betul bukan hanya saja menjadi cerita masa lalu, tetapi betul-betul cerita masa lalu yang kemudian dapat diambil nilainya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bahasa lain, mari kita sama-sama menginternalisasikan nilai-nilai dari Pondok Pesantren Salam Gontor. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Adib. Sepertinya saya tidak perlu menyimpulkan, tadi antum sudah membuat kholasoh. Baik, selanjutnya kita akan sedikit tanya jawab mungkin sebelum menjelang berbuka puasa, karena ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat akan saya bacakan. Nanti kalau cukup mungkin juga ada yang bisa open mic untuk langsung bertanya. Ini dari Fauzia Ulirrohmi. Assalamualaikum Ustadz Hidayat. Izin bertanya Ustadz, adakah nasihat ibunda yang hingga saat ini masih Ustadz kenang, dan bagaimana ibunda mendidik anak laki-laki? Apakah ada perbedaan dengan mendidik anak perempuan? Syukron Ustadz. Begitu Ustadz Hidayat, ada pertanyaan? Ya khusus ini berarti ke Ibu Zarkasi gitu ya. Ibu Zarkasi dipersunting oleh Pak Kiai Haji Imam Zarkasi, sepertinya paham betul apa yang dimaui oleh suaminya, yaitu mengkader anak-anaknya. Maka beliau pun akhirnya nurut untuk menyekolahkan anak-anak putra dan putrinya itu sesuai dengan ijtihad beliau. Ustadz Sukri, Ustadz Amal, saya, Ustadz Hamid itu langsung ke pondok, sedangkan Ustadz Nasro dan Ustadz Ridho itu di luar. Jadi kalau dulu dimasukkan ke pondok berarti nasihat-nasihat yang dari Bapak semuanya ada ketika beliau memberikan pengarahan pada santrinya termasuk pada anaknya. Adapun untuk ibu, itu nasihatnya selalu berbunyi sinau, sinau, sinau. Itu yang paling sering diucapkan ketika mengunjungi atau ketika mau memberangkatkan anak sekolah. Sebelum memberikan umpamanya beliau, kakak-kakak kami yang putri itu disekolahkan di Jogja, kemudian diikutkan bersama penghulu kerajaan Yogyakarta itu, soan, sampaikan salam, mohon doa restu, dan sinau. Dan kue dewe kudu ndonga sing akeh. Kamu sendiri juga harus berdoa. Yang khusus yang ketika beliau menginjak dewasa ya kepada Ustadz Sukri, kepada Ustadz Sukri, kepada Ustadz Amal. Ketika ibu kami meninggal itu, Ustadz Amal SMP dan saya masih SD. Maka ucapan sinau, 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 itulah yang dipraktekkan oleh anak-anak beliau. Dan akhirnya diartikan sinau itu adalah studi harus tuntas seperti Ibu Trimurti mengantarkan Trimurti untuk menuntaskan sekolah. Itu yang akhirnya kita pahami dan kita semuanya bertekun untuk menyelesaikan sekolahnya masing-masing. Dan akhirnya Alhamdulillah dikaruniai semuanya sarjana. Itu yang bisa kami sampaikan dan tidak ada nasihat yang spesial kepada anaknya, kecuali
hanya doa, doa, dan doa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Saudari Fauzia. Baik, selanjutnya ini ada satu lagi pertanyaan dari Yuyun Sri Wahyuni dan mungkin juga bisa direspon oleh narasumber yang lain. Pertanyaannya lebih general gitu. Izin bertanya, bagaimana model pendidikan perempuan yang didapatkan oleh Ibunda Yai sehingga bisa melahirkan generasi hebat pendiri Gontor dan melanjutkan estafet kepemimpinan. Dari sejarah ini saya memahami beliau lebih dari sekedar bayangan kebanyakan mengenai istri dan ibu. Dan ini yang saya rasakan dari pendidikan Gontor Putri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pendidikan perempuan dan laki-laki menurut Bapak Kiai yang ideal dan dapat meneruskan atau melahirkan estafet perjuangan? Begitu Ustaz. Ya. Kami singkat saja. Mondok, jadi sejak Ibu Sudarmi dulu memondokkan anaknya ke sana kemari, kemudian disetor kepada kiainya, artinya disuankan kepada kiai, ini sudah mendapatkan ijazah atau belum, biasanya begitu. Mengantarkan silaturahmi, kemudian kiai pasti akan mengatakan sesuatu, ya anakmu sudah bisa ini, ya anakmu sudah bisa ini, biasanya seperti itu adalah merupakan ijazah. Jadi cara mendidiknya adalah menyekolahkan kepada orang-orang soleh sampai mendapatkan ijazah. Dulu namanya ijazah, mungkin kalau sekarang sampai mendapatkan sertifikat, sampai mendapatkan degree dan lain sebagainya, itu wallahu alam. Tapi dulu itu ijazah kerelaan, keridhaan dari sang guru itulah yang paling diutamakan ketika menyekolahkan anaknya. Jadi kalau bentuknya itu terserah, tapi yang jelas supaya mendapat keridhaan, pengesahan, pengesahan dan ijazah diberikannya, ada unsur doanya, ada mendapatkan doa tertentu dari sang kiai tersebut. Itulah adalah pola dalam mendidik baik putri, wanita ataupun laki-laki. Nah, kalau sekarang dikatakan ya berarti carikan tempat pendidikan yang betul-betul sesuai dengan istikharah kita masing-masing. Pesantren banyak sekali, kiai banyak sekali. Maka di mana yang kalian akan merasakan nyaman menyekolahkan anak kalian, disitulah insya Allah bagaimana pola pendidikan yang kita inginkan itu. Cara Gontor berbeda, cara tempat lain juga mungkin berbeda, tapi insya Allah biidnillah cara Gontor ini sudah baik, benar, lagi sudah menghasilkan, dan sekarang ternyata apa yang terjadi di Gontor itu dicarikan teori-teorinya dan ternyata sesuai dengan teori-teori yang ditemukan baru-baru. Padahal Gontor ini putra ya, Gontor putra menemukan dan mempraktekannya itu puluhan tahun sebelum teori itu ditemukan. Berarti sang kiai mendapatkan faktor ilham, petunjuk dari yang atas sana untuk menentukan langkah-langkah pendidikannya, dan bisa jadi menentukan ketentuan khusus kepada individu yang akan dibentuk, bahkan sampai akan diusir. Itu semuanya adalah melalui ritual minimal adalah istikharah. Maka kalau ke beliau pasti itu mujahadah dan istikharahnya itu sangat amat sekali, sehingga kalau memutuskan segala sesuatu itu pasti mana. Untuk itu ya kembali lagi ke pesantren. Terima kasih, saya kira ini. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya kami sudah mendapatkan poinnya. Ada respon mungkin tanggapan dari narasumber yang lain, karena juga sudah beberapa wilayah sudah azan, sudah buka puasa. Dari Ustadz Ali mungkin ada tambahan terakhir, Ustadz Suud, Ustadz Adib, Ustadz Fathan menanggapi pertanyaan ini mungkin.
Tidak ada? Saya sedikit. Oke, Ya. monggo. Saya kira apa yang dilakukan oleh Gontor ya, yang dipelopori oleh Trimurti sudah pas dengan situasi. Kalau zaman kita tahun 70-an itu belum ada pesantren putrinya, gitu ya. Tapi melihat keadaan maka sudah harus ada pesantren putri. Nah, saya kira itu sudah pas dengan situasi dan kondisi. Terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih Ustadz untuk penekanannya. Ya, baik, karena memang waktu sudah tidak mungkin lagi, kita harus berbuka puasa dan kita harus menyegerakan untuk berbuka puasa. Akhirnya kita bisa menyelesaikan seminar dan diskusi pada hari ini, dan mari kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Lutfi Arya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker Al-Ustadz Dr. Rahmat Hidayatullah Zarkasi MA, kemudian para narasumber, di antaranya ada Ustadz Profesor Ali Mufrodi, kemudian ada Ustadz Wiyanto Suud, ada Ustadz Adib dan Ustadz Fathan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada pengucapan nama yang salah pada seminar hari ini atau ada kata yang salah. Saya mohon maaf, dan kami dari seluruh keluarga besar alumni 2000 mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan hari Senin masih akan berlanjut. Nanti kita akan update di sosial media atau di grup-grup WhatsApp. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Kami permisi dulu. Ya, Monggo. Selamat ya, alhamdulillah.